Halo Bunda, balik lagi bareng channel It's Windis dan kali ini kita mau membahas tentang imunisasi. Ayo, siapa di sini mom yang newbie dan anaknya itu mau diimunisasi? Apakah sudah mencari info-info tentang imunisasi itu seperti apa? Lalu jenisnya apa aja dan dari merek apa saja? Oke, kita akan bahas di sini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Saya saat ini itu punya 2 orang anak. Yang pertama ini yang paling besar, usianya sudah 5 tahun, dan yang kedua itu usianya baru mau 10 bulan. Dia itu saya imunisasi di rumah sakit tempat dia dilahirkan. Jadi kita di Bogor melahirkan dia di salah satu rumah sakit swasta, namanya Rumah Sakit Umi yang ada di Empang. Dia melahirkan secara sesar. Lalu karena dulu newbie ya Mam ya, jadi saya nggak sama sekali cari info tentang jenis-jenis imunisasi, kemudian bagaimana enggak. Jadi kita benar-benar kayak nurut aja gitu dan kayaknya tuh udah kepatok di rumah sakit aja supaya lebih terpercaya. Dulu lagi Rhino, DPT 1, DPT 2, dan DPT 3 itu kalau nggak salah biayanya itu sekitar 550 ribuan ya. Dan dia pakai, kalau tidak salah saya baca itu Pentabio. Apakah berefek panas ke si anak saat setelah pasca imunisasi? Dan kalau Rhino sama sekali nggak panas. Jadi dari DPT 1, DPT 2, dan DPT 3 itu tidak panas sama sekali dan itu sangat benar-benar alhamdulillah. Saya bahkan sampai ke anak kedua nih yang mau 10 bulan namanya Malek itu juga tidak panas nih Bunda. Sama sekali nggak ada panas. Cuman memang nggak tahu ya, waktu itu kan sebelum DPT itu ada BCG ya. Nah, saya lupa yang disuntik di sini itu apa, BCG atau DPT. Lalu dia yang disuntik di sini itu kayak ada cenang nih Bunda nih. Dan bekasnya tuh ada. Jadi benar-benar begitu disuntik itu langsung jadi kayak besar, cenang, selang beberapa hari apa maksimal 1 minggu dia betus. Betus tuh bahasa Jerman apa ya bahasa ininya? Bucat gitu ya Bun ya. Si ininya, si apa namanya? Si yang tadi ada nanahnya itu. Kemudian setelah itu selesai, tapi benar-benar tidak ada efek panas. Dan kita benar-benar pure dari rumah sakit aja. Berbeda nih dengan anak kedua saya nih Bun nih. Jadi anak kedua ini karena pasca COVID ya Bunda ya. Jadi ya hampir semua orang lah kali ya kondisi keuangannya itu sangat tidak stabil sekali gitu. Bahkan saat melahirkan pun sama. Jadi saya anak pertama sesar, anak yang kedua pun saya sesar. Lalu untuk imunisasinya, karena anak pertama ini di rumah sakit, jadi saya untuk imunisasi BCG yang pertama pun di situ. Kalau nggak salah imunisasi BCG-nya sekitar kurang dari 500. Saya lupa pastinya berapa. Lalu kita lanjut ke DPT 1 kan ya. Di si DPT ini dong, Bun, saya sehari sebelumnya itu sudah mencari-cari info nih tentang si imunisasi berapa-berapa. Sebelumnya saya pernah nanya sama customer service yang di rumah sakit Umi kira-kira biaya untuk imunisasi itu berapa. Tapi sang customer service bilang nanti ditelepon aja by phone. Malam sebelumnya saya mau imunisasi itu saya telepon, tapi hampir gak ada respon karena mungkin saya nelponnya juga agak malam ya, sekitar jam 7 malam. Jadi benar-benar kayak gak ada jawaban berapa sih biaya persisnya untuk imunisasi DPT di rumah sakit Umi. Untuk si anak kedua ya, untuk Malek. Besoknya ya kita datang ke rumah sakit itu dan belum didateng, daftar, terus ketemu dulu sama dokternya, lalu dokternya menjelaskan tentang imunisasi yang ada di rumah sakit Umi. Biayanya tahu nggak Bunda berapa? DPT 1 2,7 juta. Nih ada. Bentar ya Bun, aku cari dulu nih datanya. Ini dia Bun. Ketemu.
Jadi untuk ini itu adalah 2,2.704.300 rupiah. Itu kan agak kaget ya Bunda ya. Jadi sebenarnya dokternya belum bilang secara gamblang 2,7, tapi dokter bilang waktu itu biayanya sekitar 2,5. Kita bilang gitu kan. Ya dok, dulu lagi anak pertama saya sekitar 500 ribuan dok. Kok tinggi banget ya? Lalu dokter menjelaskan bahwa si DPT-1 ini menggunakan yang import punya, katanya gitu. Dijelaskanlah jenis-jenis dan mereknya. Memang saat itu dokter juga bilang kalau mau tidak jadi tidak apa-apa kalau memang dananya tidak mencukupi. Kebenaran datang sama suami dan diskusi. Memang alhamdulillah sih sebenarnya saat itu tabungannya ada, tapi nggak banyak. Saya tanya sama dokternya, pasti nggak dok? Sekitar 2,5, karena kalau lebih takutnya uang kita nggak cukup. Kita sampaikan sama dokternya bilang tidak akan lebih dari 3 juta, intinya gitu. Tapi berapa pastinya dokter juga tidak bisa terlalu memastikan, karena nanti di kasir kan. Tapi setelah dipikir-pikir, ya sudah kita coba, karena udah kepalang dateng, kepalang ngantri, jadi oke, kita lakukan imunisasi di situ. Dan dong, iya, setelah kita bayar di kasir, nilainya adalah 2,7 juta Bunda. Itu udah tabungan yang kayak, ini benar-benar ya, imunisasi anak itu ternyata cukup menguras isi rekening gitulah Bunda. Saya sampai kayak ngelus dada gitu ya. Terkecuali kalau bunda-bunda punya tabungan yang wah gitu kan, yang memang sudah disiapkan untuk kayak imunisasi anak, ini apa-apa. Tapi kalau saya jujur aja Bunda, itu udah meringis. Dan apa aja sih imunisasi 2,7 juta itu? Kita nanti dikasih bill seperti ini kan ya Bun ya, kalau dari rumah sakit apa-apa aja. Jadi yang dipakai di rumah sakit tentunya itu yang pertama adalah biaya administrasinya ada 10.000. Lalu ada biaya dokter. Konsultasinya 225.000. Lalu ada jadi persuntikan juga itu dokter dibayar. Itu 57.000 dan 57.000. Nah, di sini yang dipakai vaksinnya adalah vaksin Hexasim. Itu memang yang setelah saya browsing, dia memang vaksin yang cukup bagus karena dia dari luar dengan efek minim panas. Jadi di sini itu pakai vaksin Hexasim 1,1 juta, lalu vaksin Rotarix 438.000, ada lagi vaksin Synflorix ada di 806.000. Lalu ya ada sedikit pemakaian obat di ruangan itu kayak alkohol swab, terus ada plester kan kalau kita kalau anak habis disuntik itu dikasih plester bulat gitu kan ya Bun ya. Nah, itu di situ juga berbayar. Itu total keseluruhannya ada di 2,4 juta. Nah, memang setelah saya browsing si vaksin Hexasim ini memang udah yang ya cukup kita bilang terbaik lah ya. Tapi mungkin ada yang lebih terbaik lagi dari vaksin Hexasim ini, saya kurang tahu. Tapi saya browsing ya memang segituan kalau kita pakai vaksin yang tadi saya sebutkan itu. DPT-1 selesai lah ya Bun ya. Lalu kan galau nih Bun. Selang beberapa bulan kemudian, bentar ya Bun. Aduh, Mama lagi nggak bisa merhatiin di sini dulu dong. Iya, lagi bikin video dulu. Maaf ya Bun ya, biasa kalau anak begitu. Tunggu ya. Nah, selang beberapa lama itu kan kita harus berpikir lagi tuh Bun untuk vaksin DPT yang kedua. Nah, di situ tuh saya rada-rada 2,7 lagi. Karena kan vaksinnya sampai 3 kali ya. 2 dan 3. Berarti kan kalau di total 2,7 itu sekitar 8 juta lah ya. Sampai waktunya harus vaksin DPT yang kedua, ternyata kita tidak punya cukup uang untuk melakukan vaksin yang sama seperti DPT-1 tadi. Dan nilai 2,7 itu kayaknya besar banget gitu Bun, karena memang kondisinya saat itu kita nggak bisa mengeluarkan uangnya itu. Tapi kan namanya anak itu harus ya Bun ya diimunisasi.
cari-carilah info di internet, apakah boleh imunisasi vaksin yang pertama merek A, kemudian merek B yang lebih murah. Beberapa info menyebutkan itu boleh. Yang terpenting adalah bukan bukan si mereknya, tapi kelanjutan dari vaksinnya. Tapi kan itu hanya berdasarkan artikel aja, dan sumbernya juga masih bukan kurang jelas, tapi saya pribadi kayak kurang percaya gitu ya. Emang bener ya boleh. Kalaupun misalkan kita harus memaksakan untuk vaksin, misalkan pinjam uang dulu atau bagaimana, sebetulnya sih bisa gitu Bunda, tapi agak-agak gimana ya, untuk vaksin aja harus pinjam uang, agak-agak gimana gitu. Uangnya ada, tapi kan namanya kita berumah tangga ya Bun, apalagi penghasilan betul-betul lagi, ya begitulah ya. Masih harus berpikir kayak, aduh belum lagi untuk kakaknya, belum lagi untuk di rumah, untuk ini, untuk itu. Pada akhirnya sampai memutuskan untuk kayaknya solusinya adalah berbeda merek. Cari-cari info di mana, akhirnya saya memutuskan melakukan vaksin di bidan. Jadi gini Bun, saya lagi hamil nih Bun ya, itu melakukan 2 pemeriksaan. Yang pertama pemeriksaan bidan, yang kedua pemeriksaan ke dokter. Jadi dalam 1 bulan itu saya 2 kali Bun. Ke dokter 1 bulan 1 kali, ya ke bidan juga sama. Nah, bidan yang kita pakai atau bidan yang saya konsultasikan saat hamil itu namanya bidan Sri Dodi yang ada di Gunung Batu. Nah, saya pas ke sana saya ingat, di situ juga pernah ada kayak saya baca bisa imunisasi, bisa KB dan yang lain-lain. Nah, berinisiatiflah saya untuk bertanya dulu. Tadinya saya nanya Piapon. Cuman Piafon jawabannya masih kurang jelas dan dari pihak bidannya meminta untuk datang saja begitu untuk konsultasi secara langsung. Saya datang ke sana, ke tempat bidannya, bidan Sri Dodi, bertemu dengan, saya lupa nama bidannya siapa, apa bidan Iin ya, apa bidan siapa gitu. Saya lupa ya, mohon maaf kalau saya salah. Lalu saya datang, saya bertanya, saya konsultasikan, saya bawa datanya, saya bilang bahwa vaksin yang pertama itu saya lakukan di rumah sakit memakai Hexasim. Nah, kalau vaksin di sini, di bidan Sri Dodi, vaksinnya pakai apa ya? Lalu beliau mengatakan vaksinnya itu pakai Pentabio, gitu. Dan biayanya, Bunda, biayanya itu only 280.000. Ya ampun, Bunda. Itu kayak lega banget. Kayak gimana ya, Bun? Kayak, aduh, 10%-nya gitu ya Bun ya, kayak kita tuh benar-benar tertolong banget gitu Bun, gitu lega gitu. Terus ditanya, ini gimana ya vaksinnya, apakah bisa, apakah ini, dia bilang bisa karena tinggal dilanjutkan saja, hanya memang berbeda merek seperti yang sudah disampaikan tadi. Hexasim dan itu tuh adalah merek dari luar, dan memang kalau si Pentabio itu lokal. Dan kalau untuk efek panas itu tergantung kondisi anak. Bisa jadi anaknya menjadi panas atau tidak. Intinya gimana kondisi si anak saat si vaksin itu dimasukkan ke dalam tubuh. Oke. Pas saya tahu itu Pentabio, saya jadi kayak flashback, kayaknya dulu Rhino Pentabio deh gitu kan. Saya cari-cari di bukunya, ternyata bener dong Bun. Ternyata Rhino juga Pentabio. Jadi ya sudahlah, kita tambah yakin lagi untuk melakukan imunisasi di bidan Sri Dodi. Tapi memang ada bedanya nih Bun. Jadi kalau misalkan yang di bidan ini belum termasuk polio tetes. Kalau yang dari rumah sakit itu kayaknya tuh udah include semua gitu Bun. Jadi si DPT-nya ini udah komplit. Di bidan pun sebenarnya udah komplit sih DPT 1, cuman untuk polionya itu dia berbeda lagi. Bayar apa ya, saya lupa sih, tapi berbeda dia bilang, jadi diteteskan lagi ke si mulut bayinya untuk yang DPT-nya itu. Oke, saya putuskan untuk di bidan Sri Dodi. Dan besoknya saya waktu bertanya, saya nggak langsung bawa anak saya yang nomor 2, nggak bawa, tapi baru saya yang datang aja untuk bertanya. Setelah yakin, besoknya itu kita langsung bawa.
Saya langsung bawa Malek, ditemenin sama neneknya, dan tentunya si Raino nih kakaknya ikut. Dan ternyata alhamdulillah banget Bunda, setelah dilakukan penyuntikan DPT 2, pulang itu juga tidak panas, Bun. Efek mungkin akan berbeda di setiap anak ya, tapi untuk Malek itu tidak panas. Jadi benar-benar kayak aduh, lega. Dan kita ngeliat efek setelahnya, after imunisasinya bagaimana, dan alhamdulillah enggak bagaimana Bun. Anaknya memang nangis pada saat disuntik aja, setelah pulang ke rumah tidak, dia biasa aja, biasa aktivitas, cuman memang kayak tidur terus, itu aja sih. Cuman bukan yang tidur banget, enggak, misalkan dia tidur ya sehari biasanya 5 kali, namanya bayi gitu kan, dia agak nambah lah berapa kalinya gitu, kayak lemas gitu, mungkin ya wajar sih ya, namanya juga dimasukin virus ke dalam badan gitu kan. Tapi aman Bunda. Jadi kesimpulannya bagi bunda-bunda yang mau melakukan imunisasi itu mau berbeda merek itu boleh ya, karena ini pengalaman pribadi saya. Lalu DPT ketiga, Raino di mana saya lakukan juga di Bidan dengan biaya yang sama, 280 ribuan. Itu di Bidan Sri Dodi yang ada di Gunung Batu, di area Bogor. Nah, sekarang nih harusnya Malek itu sudah imunisasi MMR, tapi karena alhamdulillah sekarang kerjaan kita sudah mulai normal lagi pasca COVID, sayanya belum sempat bawa. Tapi mudah-mudahan di minggu depan Malek nanti kita mau bawa untuk imunisasi MMR. Dan saya pasti ke Bidan Sri Dodi lagi. Kenapa suka di situ? Saya suka sama ibunya, Ibu Sri Dodinya. Jadi beliau bidan yang sudah cukup berumur, dan dia memberikan penjelasannya itu ke saya ngemong gitu. Jadi benar-benar jelas, ngemong, dan nggak bikin takut, nggak deg-degan, dan cara nyuntiknya itu loh Bun. Beneran deh. Jadi gini, kita kan suka was-was nih ya kalau misalkan anak mau disuntik. Jadi dia benar-benar lembut, nyuntik set aja gitu tuh di paha. Nggak gimana-gimana dong Bun anaknya. Cuman udah gitu aja. Jadi DPT 2, DPT 3 itu nyuntiknya alhamdulillah. Jadi kita benar-benar kayak ya sudahlah, sudah cocok gitu loh tempat imunisasinya ya Bunda ya. Oke, sekian review dari saya untuk imunisasi dua merek yang berbeda. Semoga membantu buat bunda-bunda di sana yang lagi cari-cari info tentang imunisasi. Oh ya Bun, kalau kalian mau cari info lagi tentang imunisasi, di IG itu sekarang ada layanan imunisasi yang datang ke rumah, namanya Imuni. Coba deh Bunda, kalau iseng lihat Imuni, ada Imuni official, saya lupa apa. Coba Bunda lihat, buka, di situ udah ada harga-harganya dan merek-mereknya apa aja tuh Bun. Kalian bisa WA atau gimana untuk bertanya dulu ke ke pihak imuninya itu gimana, karena waktu itu juga saya sempat galau nih Bun, mau ke rumah sakit lagi, ke Imuni atau Bidan. Tapi jujur aja kenapa kita pilih ke Bidan, karena memang dari segi biaya. Lalu untuk DPT 3-nya nih Bun, saya lakukan di Bidan Sri Dodi juga dengan vaksin yang sama. Jadi kita pakai Pentabio lagi. Begitu Bun, pengalaman saya imunisasi untuk anak kedua, dimana dia berbeda merek, karena ya tadi saya bilang kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk dia bisa imunisasi dengan merek yang sama seperti DPT yang pertama ya. Semoga info ini bermanfaat untuk bunda-bunda yang lagi mau imunisasi anaknya. Sampai ketemu di bahasan kita selanjutnya. Setelah ini sih rencana saya mau bahas tentang bilirubin ya, karena kedua anak saya ini sama-sama bilirubin dan sama-sama dirawat di NICU anak. Oke. Nah, ini buat bunda-bunda nih yang lihat baju saya nih, dress seperti ini. Ya. Tuh. Siapa tahu naksir dressnya. Ini saya beli di Shopee. Itu ada toko namanya Toko Sae.
SAE, dicari aja, dilihat-lihat Bunda, siapa tahu ada yang naksir. Ini saya beli di sana dengan harga 180.000. Ya, nanti saya cantumkan untuk link bajunya ya di deskripsi. Oke Bunda, terima kasih yang udah menonton, semoga bermanfaat. Dadah.